warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Ridewi Gandini dengan nomor pokok mahasiswa 632111906. Saya mahasiswi semester 4 Prodi Administrasi Bisnis di STISIP Bina Putra Banjar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Bisnis yang diampu oleh yang terhormat Bapak Yogi Sugiarto SOS MSI dengan judul Peranan Sistem Informasi Pemasaran dalam Menunjang Pengembangan Acara di PT TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten. Sebelum kita membahas Sistem Informasi Pemasaran di PT TVRI, kita harus mengetahui apa itu TVRI. Televisi Republik Indonesia adalah jaringan televisi pertama yang ada di Indonesia yang mulai mengudara pada tanggal 24 Agustus 1962. Slogannya, media pemersatu bangsa. Nah, pasti sangat familiar dengan kata televisi. Itu loh, TV yang selalu kita tonton. Nah, televisi itu adalah alat komunikasi yang menyampaikan pesan ataupun informasi yang secara serentak dan serempak. Televisi itu bisa menghubungkan jarak jauh antara penyiar dan penontonnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu televisi, apa itu TVRI, kita lanjut kepada apa itu sistem informasi pemasaran. Nah, sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem yang didesain untuk mengolah suatu informasi guna kegiatan pemasaran dan juga aktivitas penjualan pada perusahaan. Terdapat 3 jenis informasi dalam pemasaran. Yang pertama, intelijen pemasaran. Yang kedua, informasi pemasaran intern. Yang ketiga, komunikasi pemasaran. Peranan sistem informasi pemasaran adalah untuk memperkirakan kebutuhan informasi manajer, menghasilkan informasi yang dibutuhkan, dan mendistribusikan informasi tersebut secara tepat waktu kepada para direktur program. Masuk kepada pembahasan inti, yaitu pelaksanaan sistem informasi pemasaran pada TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten. Sistem informasi yang dilakukan di TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten adalah sistem informasi yang pemrosesan datanya dilakukan secara komputerisasi. Jadi ada 3 sistem. Yang pertama ada subsistem input, ada database system, dan yang ketiga ada subsistem output. Yang pertama, subsistem input. Subsistem input sistem informasi pemasaran yang dilakukan oleh TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten meliputi data-data yang berhubungan dengan elemen data pemasaran dan elemen data akuntansi pemasaran. Yang pertama kita bahas adalah sistem informasi akuntansi. Nah, data yang diperoleh berkaitan dengan sistem informasi akuntansi adalah 1. Data laporan periodik atau data yang dilihat dari laporan penjualan menurut pertumbuhan atau pencapaian suatu penjualan, atau juga pendapatan keseluruhan acara yang menunjukkan laku atau tidaknya suatu acara, dengan kata lain diterima atau tidaknya suatu acara di masyarakat. Nah, yang kedua ada data untuk persiapan laporan khusus perusahaan. Secara umum, wilayah jangkauan siaran yang dicapai TVRI sangat luas, meliputi Provinsi Jawa Barat, Banten, Kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan banyak lagi. Dengan adanya laporan analisis yang diisi oleh durasi acara dengan beberapa spot iklan di mana memiliki wilayah jangkauan siaran untuk dilihat oleh para penontonnya. Jadi sesuai data tadi, untuk penjualan durasi acara tidak dapat dilihat per wilayah, yang dikarenakan spot iklan tidak berdasarkan wilayah jangkauan penyiaran, melainkan per durasi acara yang merupakan istilah dari per hari siaran. Nah, sistem informasi akuntansi juga diperoleh dari data untuk model matematika dan sistem pakar. Maksud
untuk model matematika dan sistem pakar perusahaan dikatakan cukup memadai, yaitu dilakukan dengan menganalisis dan memunculkan data-data untuk pengambilan keputusan mengenai jenis acara apa yang memunculkan banyak spot iklan dan biasa memperkirakan dampak perubahan harga terhadap profit. Nah, untuk bagian subsistem input, yang selanjutnya ada yang dinamakan penelitian pemasaran pada TVRI Jawa Barat dan Banten. Subsistem input penelitian pemasaran pada TVRI meliputi kelengkapan data penelitian pemasaran, yaitu data sekunder dan data primer, di mana kedua data tersebut sudah baku dan saling melengkapi. Yang pertama, penelitian pemasaran untuk mengumpulkan data sekunder. Penelitian untuk data sekunder pada TVRI dilakukan secara manual dengan survei oleh bagian produksi dan pemasaran mengenai permintaan penonton dan saran mengenai kualitas, kuantitas dari acara yang dihasilkan oleh TVRI. Dan jangkauan melakukan survei oleh bagian pemasaran mengenai keluhan pelanggan yang mereka anggap pesaing. Nah, yang kedua ada penelitian pemasaran untuk data primer. Pengumpulan data primer perusahaan meliputi data aktivitas pesaing seperti harga spot durasi, waktu penyiaran, dan wilayah jangkauan siaran. Ini merupakan tolak ukur bagi perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain. Sedangkan untuk cara promosi, teknologi antara TVRI, Stasiun Jawa Barat dan Banten dengan perusahaan lain itu hampir sama. Selanjutnya ada intelijen pemasaran pada TVRI. Nah, intelijen pemasaran yang digunakan oleh TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten merupakan subsistem input yang mengumpulkan kelengkapan data pemasaran dari lingkungan pemasaran, pengumpulan data intelijen pemasaran yang dilakukan TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten meliputi aktivitas pesaing seperti adanya televisi swasta yang ada di Jawa Barat dan Banten maupun yang ada di Indonesia. Ada RCTI, SCTV, Trans TV, dan lain-lain. Nah, setelah subsistem input ada juga database sistem informasi pemasaran pada TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten. Database sistem informasi pemasaran di TVRI meliputi isi database, perangkat database, dan alat penyimpanan database. Nah, yang pertama kita bahas adalah isi database. Database pemasaran yang ada di TVRI berisikan 1. Data keuangan pemasaran seperti data transaksi penjualan, spot durasi dalam acara. Data keuangan pemasaran pada perusahaan sudah cukup memadai. Transaksi yang dilakukan oleh TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten dalam penjualan spot durasi dapat dilakukan dengan tatap langsung bersama klien atau lewat transfer ke bank. Nah, yang kedua, data riset pemasaran seperti keluhan penonton dan keinginan penonton dapat dikatakan sudah cukup memadai, di mana keluhan pendengar tersebut merasa kurang puas dari program acara yang disajikan oleh TVRI, di mana penonton tersebut merasa kurang puas dari program acara tersebut. Nah, yang ketiga ada data intelijen pemasaran. Data intelijen pemasaran seperti aktivitas pesaing yang menurut TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten dianggap sebagai pesaing selama TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten itu beroperasi. Nah, yang kedua ada perangkat database. Perangkat database yang digunakan di stasiun TVRI adalah Microsoft Excel, Microsoft Access, Windows Office, dan bisa juga langsung online ke bagian penyiaran atau ke bagian-bagian yang lain. Setelah itu, dalam database sistem informasi pemasaran ada juga alat penyimpanan database. Alat penyimpanan data yang digunakan oleh TVRI ada hard disk, ada disket, dan ada compact disk.
Setelah kita membahas database sistem informasi pemasaran pada TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten, sekarang kita lanjut kepada subsistem output sistem informasi pemasaran TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten. Subsistem output sistem informasi yang dihasilkan oleh TVRI adalah yang pertama ada produk atau acara. Nah, TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten berupaya untuk membuat acara yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan penonton dengan menyediakan acara on air maupun off air. Acara on air berupa hiburan, informasi maupun news atau berita. Nah, adapun untuk acara off airnya yaitu TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten kerap mengadakan pertunjukan secara langsung. Namun ada juga pertunjukan yang ditayangkan tidak langsung atau off air. Yang kedua ada tempat atau place. Seluruh Jadi tongot gitu bisa ya? Berarti ini kedua ya. Yang kedua ada tempat atau place. Seluruh pendistribusian acara yaitu ketepatan dalam menyalurkan informasi yang terkandung dalam siaran. Dengan posisi TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten yang terletak di Jalan Cibaduyut, Raya Bandung, TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten dapat beroperasi dalam menyalurkan informasi-informasi yang dibutuhkan penonton melalui kegiatan yang dilaksanakan di dalam studio siaran. Nah, yang ketiga ada promosi. Promosi pada TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten dapat dikatakan memadai karena dalam pelaksanaan siaran yang menjadi hasil output adalah acara, baik acara off air maupun on air, di mana acara tersebut dapat berlangsung apabila spot iklan yang dihadirkan di dalamnya. Untuk selanjutnya, mari kita analisis pelaksanaan sistem informasi pemasaran dalam menunjang pengembangan acara di TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten. Nah, dari penjelasan sebelum-sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi yang dilaksanakan TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten sangat dirasakan perannya, terutama dalam hal pengembangan acara. Informasi yang dihasilkan oleh bagian pemasaran sangat dibutuhkan di dalam kegiatan pengembangan acara, karena informasi tersebut dapat dijadikan suatu acuan untuk menghasilkan acara yang lebih baik lagi. Sistem informasi pemasaran TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten yang meliputi subsistem input, database, dan subsistem output, maka dapat dikatakan bahwa sistem informasi pemasaran yang dilakukan telah mendapat mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pengembangan acara. Itulah kesimpulan dari sistem informasi pemasaran di PT TVRI Stasiun Jawa Barat dan Banten. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata perbuatan yang kurang berkenan. Insya Allah ini masih dalam tahap pembelajaran. Nah, sedikit kuetes ya. Jadilah seperti kopi hitam ini, walaupun sendiri namun memberi inspirasi dan kreativitas tanpa henti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.